PT Tunas Baru Lampung Tbk adalah perusahaan dengan keuntungan kompetitif terbesar dikarenakan lokasi utama produksinya bersebelahan dengan pelabuhan di Lampung. Kami tim Globi bersama saya Cahya Maharani serta rekan saya Restu Pandu Irawan dan Rizkyana Permatasari dengan bangga mewakili Universitas Wahid Hasyim. Kami percaya bahwa sektor agribisnis dan energi terbarukan memiliki peran sentral dalam menghadirkan transformasi industri yang tidak hanya berbasis ekspor mentah, namun menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perekonomian nasional. PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA merupakan emiten yang bergerak di sektor agribisnis terintegrasi. Bisnis utamanya meliputi produksi minyak goreng, gula, sabun, dan biodiesel berbasis minyak sawit. Perusahaan ini memiliki proses produksi yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari perkebunan kelapa sawit, pengolahan CPO, hingga distribusi produk jadi. Strategi hilirisasi ini memberikan efisiensi biaya serta ketahanan rantai pasok yang baik. TBLA tidak hanya mengejar profitabilitas, tapi juga menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari model bisnisnya, khususnya melalui sertifikasi RSPO dan ISPO, serta pelaporan ESG yang teratur. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menghadapi ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik, krisis energi, dan percepatan transaksi energi terbarukan. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya sebesar 2,9% di tahun 2025. Meski melambat, permintaan terhadap energi hijau seperti biodiesel justru meningkat pesat. Pemerintah mendorong industrialisasi hijau sebagai pilar pertumbuhan baru. Salah satu strategi utama adalah penguatan program biodiesel B40 hingga B50. Dalam konteks ini, TBLA memiliki posisi strategis karena kapasitas produksi biodieselnya besar dan pabriknya berada dekat dengan pelabuhan. Industri kelapa sawit Indonesia merupakan penyumbang devisa terbesar nasional dengan nilai ekspor lebih dari 20 miliar dolar per tahun. Dalam skala ASEAN, TBLA bersaing dengan Wilmar Internasional, Sinarmas Agro, dan Asian Agri. Namun, TBLA memiliki sejumlah keunggulan. Yang pertama, lokasi pabrik dekat pelabuhan, 2 produk yang terdiversifikasi dari minyak goreng hingga oleokimia, dan yang ketiga, komitmen kuat terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Jika melihat data, ROE TBLA pada angka 11,7%, setara Wilmar, DIR dengan angka 2,46 lebih tinggi dari rata-rata industri. Hal ini menunjukkan strategi leverage yang cukup agresif. Dari sisi positioning, TBLA berada di regional ASEAN dan memiliki potensi ekspansi lebih jauh ke kawasan Indo-Pasifik seiring dukungan kebijakan pemerintah terhadap ekspor biodiesel. Secara fundamental, TBLA menunjukkan performa keuangan yang sehat. Hal ini dikarenakan oleh yang pertama, pendapatan tumbuh stabil dari 16,5 triliun pada tahun 2002 ke 5,6 triliun per kuartal 1 2025. Laba bersih tumbuh 24,6% secara tahunan, serta kinerja efisien terlihat dari margin yang meningkat serta kemampuan adaptasi terhadap harga komoditas global. Namun rasio DIR yang tinggi menjadi catatan karena menunjukkan ketergantungan pada pembiayaan utang. Ke depan, optimalisasi struktur modal akan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan. Kami menggunakan 2 pendekatan valuasi. Yang pertama DCF atau Discounted Cash Flow dengan asumsi diskonto 10%, growth 6%, dan terminal growth 3%, dengan hasil Rp800–900 per saham. Yang kedua, valuasi relatif atau price to earning rasio 17 kali, price to earning industri 16 kali dengan target price Rp870, price to book value rasio 1,4 kali, price to book value industri 1,5 kali dengan price Rp830. Saham TBLA berada dalam kondisi fairly valued atau sesuai nilai wajarnya. Rekomendasi kami adalah pertahankan atau hold karena potensi upside berada pada kisaran 9,7% dari harga saat ini. TBLA adalah emiten dengan karakteristik stabil secara fundamental, aktif mendukung energi terbarukan, serta cocok untuk portofolio jangka menengah sampai panjang. Risiko relatif terkendali, potensi apresiasi hingga terbuka jika CPO naik atau ekspansi biodiesel meningkat. Berdasarkan kerangka CFA, kami mengidentifikasi 5 risiko utama. Yang pertama, volatilitas harga CPO. Yang kedua, risiko regulasi. Dan yang ketiga, leverage tinggi dengan DIR pada angka 2,46. Yang keempat, resiko reputasi ESG. Dan yang kelima, resiko operasional. TBLA menjalankan tata kelola perusahaan berbasis Good Corporate Governance atau GCG dengan Dewan Komisaris yang profesional, Komite Audit dan SPI aktif, Sekretaris Perusahaan sebagai jembatan publikasi, laporan keberlanjutan berbasis standar RSPO, ISPO, dan GRI, serta whistleblowing system untuk transparansi dan akuntabilitas internal.
TBLA adalah contoh konkret dari emiten yang pertama, mengintegrasikan keberlanjutan dalam operasional, kedua, menghasilkan energi terbarukan lewat biodiesel, dan yang ketiga, mendorong pertumbuhan hijau sekaligus menjaga profitabilitas. Dengan kata lain, TBLA adalah jembatan antara bisnis dan keberlanjutan dalam konteks hilirisasi. PT TBLA berperan sebagai motor penggerak industrialisasi sawit yang berkelanjutan. Perusahaan tidak hanya mengekspor CPO mentah, namun memproduksi hilir seperti biodiesel, sabun, gliserin, dan oleokimia. Sebuah langkah nyata yang mendukung transformasi industri nasional. Inilah bentuk hilirisasi berbasis inovasi model bisnis dan efisiensi rantai pasok yang menjadi kunci memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Kesimpulan kami, TBLA merupakan emiten yang sehat secara fundamental, aktif dalam transaksi energi nasional, dan cocok untuk strategi investasi jangka menengah sampai panjang. Sebagai mahasiswa yang bergerak di bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan, kami meyakini bahwa daya saing nasional tidak hanya dibangun dari produk atau teknologi, tapi juga dari keputusan investasi yang cerdas, tata kelola yang kuat, dan kesadaran akan keberlanjutan. Riset ini adalah refleksi kecil dari misi besar, bahwa generasi muda bisa mengambil peran dan mendorong hilirisasi dan industrialisasi Indonesia yang berdaya saing. Berdaya saing hijau dan tangguh menghadapi krisis global. Semoga riset ini dapat memberikan kontribusi nyata dan penguatan investasi yang bertanggung jawab dalam pembangunan ekonomi hijau Indonesia.